belakangan ini viral ya Pak, Ya. tentang penyerangan di Yahukimo. Jadi orang Papua jangan sampai ada bahasa miris bahwa ya orang Papua itu nggak benar, suka mabuk, suka berhantam, OPE, apa KKB dan lain sebagainya. Tidak semua kami seperti itu. Hanya oknum. Ya, oknum saja. Bangsa ini mendidik kita untuk saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lain. Marilah kita jaga Indonesia yang punya kita ini dengan baik. Tentara adalah bagian daripada masyarakat Papua dan masyarakat Indonesia. Kami tidak banyak, jadi tolong kami dihormati. Kami cinta NKRI ini. Dan kami cinta semua, baik TNI, Polri, dan pemerintah. Marilah kita bergandengan tangan untuk membangun Indonesia yang punya kita ini. Halo pemirsa Teropong News TV, kembali bersama saya Poppy Rahmawati dalam program Positif Podcast, obrolan yang benar. Kali ini saya sudah kehadiran narasumber, yaitu Ketua Umum Ikatan Keluarga Besar Papua, IKBP, yaitu Bapak Ayub Faidiban. Apa kabar Pak Ayub? Selamat malam, kabar baik. Kabar baik walaupun kita tahu ada yang sedang tidak baik-baik saja. Ya. Tapi kita mau tahu sebenarnya apa yang tidak baik dan sebenarnya apa yang memang terjadi. Kita tahu bahwa belakangan ini viral ya Pak, Ya. tentang penyerangan di Yahukimo, di teman-teman di sana seperti apa. Mungkin Bapak sebagai Ketua Umum IKBP mungkin bisa dijelaskan kronologi penyerangan di sana seperti apa yang Bapak ketahui. Baik, terima kasih bagi yang mengikuti live pada malam ini, baik yang ada di Papua dan juga yang ada di luar Papua. Terima kasih, itu pertanyaan yang sangat menarik sekali karena persoalan ini sangat menghebohkan kita semua pada saat-saat ini. Sebagai Ketua Umum Ikatan Keluarga Besar Papua, sekaligus sebagai anak Papua, waktu kami mendapatkan kiriman video, saya pertama itu kan tidak percaya. Karena khawatir jangan sampai hoax. Ya, bisa saja orang membuat mungkin yang sudah lalu-lalu terus dimasukkan pada saat ini. Sehingga kami bangun komunikasi dengan teman-teman di Merauke. Apakah memang ini benar atau tidak? Karena kalau kita buat statement di media kan harus valid. Betul. Tapi kalau tidak valid kan nanti jadi masalah kita juga. Ya. Nah, sehingga setelah kami cross kepada teman-teman, memang benar bahwa kejadian itu ada. Oke. Lalu saya bilang, ya coba dikirim kembali lagi videonya. Nah, dikirim kembali videonya, setelah kami putar dan lihat, ya memang sebagai anak Papua, ya saya merasa sedih dan kecewa. Melihat perlakuan itu terjadi kepada saudara kami yang disiksa pada saat itu. Akhirnya timbul pertanyaan dalam diri saya sendiri, apakah mereka yang melakukan tindakan itu mereka manusia atau tidak? Kalau manusia, mereka punya perasaan atau tidak? Oke. Yang paling sadis itu kalau mereka waktu gemuking di dalam dream, bagi saya wajar-wajar saja lah, mungkin dia nakal apa, tapi itu pun juga sudah berlebihan. Yang buat menjadi catatan dan trauma bagi saya pribadi dan masyarakat Papua itu adalah waktu mereka pakai sangkurnya itu untuk mengiris-ngiris yang bersangkutan. Saya melihat ini suatu tindakan biadab yang sesungguhnya tidak boleh terjadi pada siapapun jika dia manusia. Karena Tuhan ciptakan manusia itu sama di depan mata Tuhan. Maka mereka pun juga harus perlakukan hal itu dengan baik. Nah, ketika kami lihat itu, nah baru saya buat statement di media lampu merah kemarin itu. Nah, lalu saya suruh masukkan, diviralkan aja udah. Nah, dapat tanggapan banyak dari banyak teman-teman masyarakat Papua yang ada, bahwa memang ini saatnya untuk harus kita berbicara tentang keadilan. Apalagi Papua pada saat ini kita sudah tahu kondisi Papua itu seperti apa. Sehingga saya sih merasa bahwa kalau memang ada anak ini bersalah atau memang dia berafiliasi dengan KKB atau lain sebagainya, ya tolong
diperlakukan. Ketika kalian tangkap dia itu kan berarti satu kesempatan yang baik untuk bisa merangkul dia menjadi information bagi TNI sehingga bisa menyampaikan di mana tempat-tempat teman-teman dia yang itu bisa tertangkap. Yang kedua, kalau memang merasa bahwa dia tidak nyaman, ya paling bagus tembak aja, kasih mati sekalian, lalu bilang itu KKB satu orang kan kami tembak lagi, kan tidak ada masalah. Nah yang terakhir yang menjadi pertanyaan itu, mereka sudah siksa seperti itu, masih videokan itu dan mereka viralkan, maksudnya itu apa? Dan pada saat ini bukan saja untuk kita di Papua dan di Indonesia, tapi ini sekarang dunia internasional juga sudah tahu tentang persoalan ini. Yeah. Nah pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan pada saat ini untuk mengcounter persoalan yang sudah ditanggapi oleh semua pihak? Nah maka itu saya kemarin katakan bahwa Pak Pangdam, Bapak Panglima, Menko Polhukam segera mengambil sikap. Yang pertama itu menindak tegas mereka yang melakukan kejahatan itu. Lalu tanya mereka, maksud mereka viralkan itu untuk apa? Agar ini tidak membias kemana-mana dan membuat masalah untuk TNI itu sendiri dan juga bagi Indonesia dan juga bagi dunia internasional yang lagi melirik Papua pada saat ini. Untuk itu ya saya paling setuju itu kalau macam kemarin Pak Pangdam sudah klarifikasi bahwa minta maaf kepada masyarakat Papua ya, dan juga bla 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 dan lain sebagainya itu ya pada prinsipnya saya setuju dengan itu, tetapi tidak sampai di sini. Pak Panglima dan Pak Pangdam harus membuktikan bahwa mereka yang melakukan kejahatan itu dihukum. Dan hukuman itu pun juga jangan kita sendiri, tapi diviralkan juga. Jadi dunia luar pun juga tahu bahwa betul ini sudah dilakukan penanganan serius terhadap pelaku yang melakukan tindakan biadab itu terhadap manusia Papua tadi. Ya, saya kira itu. Artinya harus ada punishment dengan apa yang mereka lakukan, dengan hal yang mungkin bisa dikatakan tidak manusiawi seperti itu. Yeah. Saya ingin mengkonfirmasi lagi, mungkin artinya Bapak mengetahui ada salah satu saudara yang di Papua itu menjadi korban bisa dikatakan penyiksaan, kekerasan itu melalui sosial media. Yeah. Artinya awalnya. Ya, awal lewat sosial media. Yang buktinya ada di HP saya. Kalau untuk dari laporan sendiri, mungkin Pak Bapak sebagai Ketua IKBP, mungkin adakah laporan khusus ataupun mungkin ada keluarga dari mereka yang meminta bantuan atau ada seperti apa mungkin Pak dari masyarakat Papua sendiri? Ya, memang pada hari ini memang mereka dan saya sendiri kita mengutuk keras tentang perbuatan biadab tadi. Dan itu kalau boleh mulai hari ini dan ke depan tidak perlu terjadi lagi kepada masyarakat Papua dan juga masyarakat lainnya. Artinya manusia yang diciptakan Tuhan sama di depan mata Tuhan. Nah, kalau mereka salah, kami setuju. Ditindak, artinya supaya tidak membuat masalah-masalah yang menimbulkan keresahan bagi masyarakat di daerah. Nah, itu kami setuju. Tapi kalau melihat penyiksaan yang seperti ini sudah bukan manusiawi lagi. Kalau nanti bisa lihat di HP saya itu, kalau nanti dikasih itu, wah luar biasa penyiksaannya itu. Digebukin dulu, dimasukin di dalam drum, dikasih air, masuk situ, digebukin sampai habisan. Habis itu diambil sangkurnya itu dicoret-coret itu badannya. Apakah memang ini ajaran agama dan ajaran hukum kita ini memang mengiyakan untuk harus melakukan hal ini? Saya pikirkan tidak. Untuk itu marilah bangsa ini mendidik kita untuk saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lain. Marilah kita jaga Indonesia yang punya kita ini dengan baik. Tentara adalah bagian daripada masyarakat Papua dan masyarakat Indonesia. Nah, jadi saya pikir kalau dengan pendekatan-pendekatan yang baik terhadap masyarakat Papua, didiklah mereka dengan baik, ya saya pikir ke depan mereka pun juga akan berubah dan akan jadi baik. Nah, saya tidak berbicara tentang masalah KKB. Kalau KKB itu negara sudah putuskan itu, kami setuju. Setuju. Jadi jangan supaya mereka itu buat keresahan lagi di sana. Jadi cuma ditindak itu
kami setuju. Nah, tapi dengan cara-cara yang manusiawi. Ya, saya pikir itu. Video ini kan mungkin yang Bapak tahu saja, memang Bapak mengetahui video ini dari sosial media. Mungkin para netizen juga mengetahui video ini sampai akhirnya viral mungkin dari sosial media. Ada hal yang mungkin ingin Bapak luruskan dari video ini? Mungkin banyak beredar informasi di awal, ini banyak info-info liar yang mungkin ada juga yang menyebutkan bahwa korban ini merupakan bagian atau terafiliasi dari KKB itu sendiri, atau mungkin Bapak juga tadi menyebutkan jika pun memang KKB ya tidak perlu dilakukan secara tidak manusiawi kan, betul. Tapi menurut informasi yang Bapak tahu, validnya seperti apa, Pak? Ya, jadi informasi yang kami terima sampai dengan hari ini bahwa ini masih simpang siur ya. Oke. Tetapi saya sebagai anak Papua, saya mengiyakan bahwa memang ini ada kesalahan yang memang terjadi di tengah-tengah TNI dengan masyarakat tadi. Sehingga ini kan harus diluruskan. TNI selalu punya moto itu kan dekat dengan rakyat. Tolong tunjukkan itu kepada rakyat. Jadi kalau ketika ada orang yang salah, ya pakai cara-cara yang elegan untuk menyelesaikan persoalan itu. Dan didiklah mereka menjadi manusia-manusia yang tidak kembali lagi berafiliasi dengan yang tadi macam kita bilang KKB dan lain sebagainya. Agar supaya dia memahami dan dia sadari diri dia, dan dia bertobat dan dia kembali jadi manusia yang baik. Untuk dirinya dan juga bagi masyarakat Papua yang ada di situ. Artinya kan nanti jadi contoh ketika dia mendapatkan perlakuan dan didikan yang ada dari TNI kepada mereka. Nah, pada saat ini kami tetap mendukung TNI, Polri, dan pemerintah atau negara. Karena kita berada di negara yang ada Indonesia yang kita cintai ini, memang kita jaga NKRI itu harga mati untuk kita semua. Nah, untuk itu marilah kita juga memanusiakan manusia dengan baik, agar manusia itu jadi manusia yang berguna bagi diri dia sendiri dan bagi daerah dan bagi bangsa ini. Oke, tadi Bapak sempat menyampaikan bahwa sebetulnya harusnya pendekatannya tidak seperti itu, tidak main hakim sendiri, apalagi tidak memperlakukan secara tidak manusiawi. Lalu pendekatan apa sih yang seharusnya memang dilakukan? Mungkin pendekatan humanis, atau mungkin Bapak sebagai orang Papua asli gitu harusnya seperti ini. Mungkin oknum-oknum di sana belum mengetahui harusnya pendekatannya seperti apa gitu. Ya, saya pikir memang yang pertama kan harus dia pendekatan secara humanis kepada setiap siapa saja dia. Karena Papua kan bukan negara sendiri, Papua kan adalah bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia yang selalu kita gaungkan bahwa NKRI harga mati. Nah, ini yang harus kita junjung tinggi dan jaga. Lalu yang kedua tadi bahwa TNI ini kan tadi saya katakan bahwa bagian daripada rakyat, seperti yang Pak Pangdam katakan kemarin di statementnya itu. Nah, saya setuju dengan itu. Dan Pak Pangdam ini kan bukan baru tugas di Papua. Dia kan sudah pernah di Papua, jadi tahu persis tentang bagaimana budaya, sikap dan perilaku orang Papua itu. Jadi orang Papua itu sebenarnya orang Indonesia asli. Kenapa saya katakan orang Indonesia asli? Karena di Papua berbagai macam suku dan bahasa. Tapi yang mempersatukan kami orang Papua adalah bahasa Indonesia. Dari pesisir sampai ke lembah-lembah gunung sampai ke pesisir lagi, semua pakai bahasa Indonesia. Walaupun bahasa daerahnya itu ada. Nah, sehingga kalau kita bicara tentang Indonesia ini, sebenarnya orang Papua itu orang Indonesia asli. Yeah. Nah, sekarang ini kita minta supaya bagaimana negara atau pemerintah itu bina masyarakat Papua ini agar mereka kembali menjadi manusia-manusia yang berguna bagi tanah Papua itu sendiri dan juga bagi bangsa dan negara yang kita cintai bersama. Oke. Dari kejadian itu sudah ada korban hingga meninggal dunia. Lalu menurut Bapak sendiri siapa orang atau pihak mana yang paling harus bertanggung jawab dari kejadian ini, Pak? Ya, yang bertanggung jawab yang menyiksa yang bersangkutan. Nah, maka tadi dari awal saya sudah agak sedikit tekan tentang itu persoalan itu. Jadi kembali kepada Pak Pangdam, saya mohon supaya jangan cuma kita ngomong, tapi tunjukkan kepada publik dan semua bahwa ini orangnya mereka yang melakukan kejahatan. Dan mereka kami hukum sesuai dengan aturan yang ada di TNI dan juga aturan yang ada di negara. Artinya supaya bukan Papua saja yang tahu, bukan Indonesia saja yang tahu,
Tapi negara luar yang sekarang ikut memantau kejadian ini pun juga tahu ketika kalau mereka tanya kita, oh sudah selesai. Masalahnya ditangani dengan serius. Inilah mereka-mereka yang melakukan kejahatan kepada yang bersangkutan. Jadi jangan ada dusta di antara kita. Kalau boleh kejujuran yang kita bangun untuk membangun kebersamaan dan menjaga keutuhan bangsa dan saling menghormati manusia satu dengan manusia yang lain. Ya, bukan saja di Papua yang ada, tapi di daerah lain juga tidak boleh ada penyiksaan seperti itu. Kalau ini terus ada, ya pertanyaannya siapa yang melihat manusia hidup layak dan aman di negaranya sendiri kalau dia sudah melakukan kekerasan terhadap rakyatnya sendiri. Jadi TNI, Polri ini sebagai pengayom, sebagai pelindung, ya tuh, memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat, mengartikan mereka untuk memahami apa yang bangsa ini telah lakukan. Dan saya yakin dan percaya bahwa orang Papua itu tidak pernah berbuat sesuatu yang di luar daripada itu. Karena orang Papua itu lahir cuma karena adat dan agama. Jadi mereka paling sangat takut terhadap agama dan juga takut kepada adat. Nah, jadi kami tidak pernah kemana-mana. Jadi orang Papua jangan sampai ada bahasa miris bahwa ya orang Papua itu nggak benar, suka mabuk, suka berhantam, OPE, KKB dan lain sebagainya. Tidak semua kami seperti itu. Hanya oknum. Ya, oknum saja. Nah, sekali lagi saya mau katakan bahwa kalau KKB tidak ada toleransi, kami dukung. Kami dukung negara untuk harus menyelesaikan KKB ini agar supaya tidak menjadi keresahan bagi masyarakat di tanah Papua dan juga tidak membuat honor bagi bangsa dan negara kita. Setuju tuh, saya dukung itu. Oke. Sebagai penegasan, Bapak sebagai Ketua IKBP tadi menyatakan bahwa mengutuk keras kejadian ini, lalu imbauan bagi kedepannya, bagi polisi ataupun TNI yang sebagai garda terdepan penjaga kita masyarakat ini, mungkin imbauannya seperti apa dari Bapak sebagai Ketua IKBP? Baik, saya terima kasih dan itu pertanyaan yang sangat bagus. Maka itu saya juga mengajak mari TNI, Polri, ya, pemerintah daerah, pemerintah pusat, marilah kita bersama-sama. Kita membina masyarakat kita, membina masyarakat Papua untuk paham tentang mekanisme, prosedur, aturan yang dilakukan oleh bangsa ini, agar ke depan pun juga orang Papua tidak lagi ada bahasa-bahasa miris seperti yang tadi saya katakan. Tapi orang Papua sudah berdiri menjadi manusia-manusia yang paham tentang dirinya dan dapat membuat sesuatu bagi daerahnya dan juga bagi bangsanya dan mendukung semua aturan kenyamanan, keamanan, kedamaian yang ada di tanah Papua. Kami orang Papua tidak banyak. Kami sedikit. Untuk itu tolong hormati kami, jaga kami. Kalau kami salah tolong kami dinasihati. Kalau masih kurang, ya tolong dibetulin supaya kami pun juga tahu apa yang menjadi kelemahan dan kekurangan kami. Tapi sekali lagi saya mau katakan, sebagai Ketua Umum Ikatan Keluarga Besar Papua, harga mati NKRI. Kami dukung apa yang negara buat. Tapi kalau yang tidak benar, kami setuju. Mau ditindak dengan cara apa, yang penting ditindak dengan cara-cara yang baik, sehingga kalau nanti mereka paham tentang kesalahan mereka, mereka akan betulin diri mereka dan mereka kembali sempurna dan mereka melakukan sesuatu yang baik bagi diri dia dan bagi daerahnya dan juga bagi bangsa ini. Sehingga ke depan tidak ada lagi persoalan yang terjadi di NKRI. Tapi marilah kita sama-sama jaga NKRI ini dengan baik, maka bangsa kita ini semakin hari semakin maju, semakin besar, jaya dan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi kita semua. Baik, siap, artinya kita memang saling harus menjaga satu sama lain. Lalu tadi sudah memberikan imbauan, mungkin ini sebagai closing statement juga, pertanyaan terakhir. Kalau dari Bapak sendiri, apa harapannya agar kejadian ini tidak terulang lagi, apalagi sampai menelan korban jiwa seperti kejadian yang kemarin itu, Pak? Ya, jadi saya begini. Menurut pemahaman saya seperti apa yang tadi sudah saya jelaskan di atas, ya saya cuma menghimbau kepada Bapak Panglima, Bapak Pangdam 17 Cendrawasih, Menko Polhukam, ya marilah
kita perbuat sesuatu yang baik bagi tanah Papua. Oke, setuju. Karena Papua sekarang pada saat pemerintahan Pak Jokowi ini lagi dibangun. Jadi jangan cuma bangun fisiknya, tapi manusianya dibunuh. Pertanyaannya siapa yang mendiami tanah Papua? Kami tidak banyak, jadi tolong kami dihormati. Kami cinta NKRI ini. Dan kami cinta semua, baik TNI, Polri, dan pemerintah. Marilah kita bergandengan tangan untuk membangun Indonesia yang punya kita ini. Dan Papua adalah Indonesia. Papua adalah kita, setuju ya Pak. Kita harus saling mencintai, menyayangi, dan kita harus saling menjaga. Pak, terima kasih banyak atas waktunya, atas wawancaranya, atas imbauan dan juga harapannya agar mungkin ke depannya kita juga berharap tidak ada lagi korban yang berjatuhan, tidak ada lagi kesalahpahaman, tidak ada lagi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Baiklah pemirsa, tadi itulah hasil wawancara saya secara langsung bersama dengan Ketua Umum Ikatan Keluarga Besar Papua atau IKBP Bapak Ayub Faidiban. Saya Popi Rahmawati dan kru yang bertugas mengucapkan undur diri sampai bertemu di episode selanjutnya. Salam positif.